Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, welcome back to my channel, Siska Wahyunitia Srutnawulandari. Halo, apa kabar Bapak Ibu guru di seluruh Indonesia yang saat ini sedang ujian UP dan juga besok ya akan ada jadwal untuk UP PPG. Nah, kali ini saya akan share soal yang berkaitan dengan KL PPG 5. Di sini soalnya berkaitan dengan PCK atau pedagogi content knowledge. Nah, di sini nanti silakan untuk Bapak Ibu yang belum klik tombol subscribe untuk silakan bisa klik terlebih dahulu dan juga aktifkan loncengnya untuk selalu mendapatkan notif dari saya ketika share-share informasi atau soal-soal yang lainnya. Dan juga untuk teman-teman saya ucapkan terima kasih, semoga senantiasa sehat selalu dan sukses untuk ujian besok. Nah, di sini kita akan membahas sedikit soal yang berkaitan dengan PCK di KL PPG 5. Semoga nanti membantu. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, ini adalah kisi-kisinya. Di KL PPG 5 ini lumayan luar biasa, banyak sekali soalnya ya. Ada sekitar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. Dan di sini ada komponen kompetensinya terdiri dari 3. Tapi dari 3 komponen ini dibagi menjadi sekitar 7 soal. Dan itu semuanya PCK. Berkaitan dengan nilai-nilai yang terkandung terkait dengan kemandirian, akhlak, ketakwaan, sampai dengan ilmu pengetahuan dan juga teknologi. Nah, kita lanjut saja ke soal berikutnya. Nah, di soal yang pertama ini, seorang guru ingin melaksanakan pembelajaran berpusat pada peserta didik untuk mengembangkan, nah ini, keimanan, ketakwaan, akhlak mulia, dan juga kemandirian melalui nilai-nilai konten bidang studi. Langkah yang ditanyakan adalah langkah pertama yang paling sesuai adalah yang pertama. Di sini A, menyusun rencana pembelajaran yang hanya fokus pada pemahaman. Nah, di sini rencana, hanya menyusun sebuah rencana pembelajaran, tapi hanya fokus pada pemahaman materi saja. Kemudian yang B, melakukan analisis nilai-nilai yang terkandung dalam konten bidang studi untuk diintegrasikan dalam pembelajaran. Kemudian yang C, menggunakan metode ceramah sebagai pendekatan utama untuk menyampaikan nilai-nilai kepada peserta didik. Dan yang D, menyediakan bahan bacaan mandiri tanpa memperhatikan aspek pengembangan nilai. Nah, langkah pertama jelas kita akan melakukan analisis yang paling ini ya. Langkah awalnya memang kita harus sesuaikan dulu dengan analisis nilai-nilai yang terkandung dalam konten bidang studi. Nah, sehingga nanti pembelajaran dapat diintegrasikan dengan baik dalam konteks pengembangan nilai peserta didik. Jadi ini yang B. Nah, kita lanjut ke soal berikutnya saja. Nah, bagaimana guru dapat melibatkan peserta didik secara aktif dalam pembelajaran untuk mengembangkan? Nah, targetnya adalah untuk mengembangkan keimanan ketakwaan dari peserta didik. Apakah dengan disajikan materi ajar tapi tanpa memperhatikan interaksi peserta didik, atau menggunakan metode diskusi kelompok untuk mendiskusikan konsepnya gitu, keimanan ketakwaan, atau memberikan tugas individu tanpa, nah ini memberikan panduan lebih lanjut tidak mungkin, tidak bisa. Memberikan tugas yang harus jelas, ada panduan-panduannya. Kemudian mengadakan ujian tulis untuk mengukur pemahaman. Jadi hanya pemahaman ini hanya diukur dari ujian tertulis saja. Apakah memang valid atau tidak kalau hanya melalui ujian tertulis. Alangkah lebih baiknya kita akan menggunakan metode diskusi kelompok. Karena dengan diskusi kelompok kita akan mengajak siswa untuk ikut berpartisipasi, bertukar pandangan, dan mengembangkan pemahaman yang lebih baik dan juga konsep keimanan ketakwaan. Dengan demikian, langkah-langkah yang sesuai untuk melaksanakan pembelajaran nanti akan berpusat pada peserta didik atau student center dengan fokus pada pengembangan nilai-nilai adalah melakukan analisis nanti nilai-nilai dan menggunakan metode pembelajaran yang melibatkan dari peserta didik ini. Jadi di sini jawabannya yang B. Kemudian kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, seorang guru ingin mengimplementasikan pembelajaran berpusat pada peserta didik dengan fokus. Nah, di sini dengan fokusnya adalah ini ya, membangun pengetahuan. Targetnya adalah membangun pengetahuan dan
keterampilan untuk pemecahan masalah atau problem solving. Nah, pada materi sejarah, langkah pertama yang ditanyakan yang paling sesuai adalah apakah dengan menggunakan metode ceramah tadi untuk menyampaikan informasi secara rinci atau mengadakan diskusi kelompok atau menyusun rencana pembelajaran dengan menekankan pada penggunaan buku teks atau melakukan penilaian awal terhadap pemahaman peserta didik tentang materi sejarah. Nah, di soal di sini berarti kita akan mengadakan, kalau di sini sama halnya dengan yang sebelumnya, kita akan lebih mengadakan diskusi kelompok untuk bisa mengajak partisipasi aktif peserta didik dalam merancang strategi pembelajaran sehingga nanti membangun pengetahuan dan meningkatkan keterampilan mereka untuk pemecahan masalah. Sama ya, berarti sejenis atau satu tipe. Oke, kita lanjut ke berikutnya ya, simpel saja gitu. Nah, di soal yang berikutnya ini, bagaimana guru dapat mengevaluasi? Yang ditanyakan adalah ketika kita akan mengevaluasi efektif atau tidaknya pembelajaran yang berpusat pada peserta didik atau student center dalam membangun pengetahuan. Nah, apakah dengan memberikan ujian tulis yang menekankan fakta-fakta penting atau melakukan refleksi bersama dengan peserta didik tentang pengalaman pembelajaran ataukah mengadakan presentasi individu sebagai bentuk pilihan akhir atau menyusun laporan berdasarkan buku teks yang digunakan dalam pembelajaran. Nah, ini buku teks tadi ya. Berarti di sini kita akan lebih ke melakukan refleksi bersama dengan peserta didik dapat memberikan gambaran yang baik tentang sejauh mana pembelajaran berpusat pada peserta didik dapat membangun pengetahuan mereka. Nah, jadi ini yang B. Tuh, kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, di soal yang kelima, soalnya lebih ini ya, deskripsinya lebih panjang soalnya. Di soal yang kelima ini seorang guru ingin melaksanakan pembelajaran yang berpusat. Lagi-lagi ini adalah pusatnya peserta didik atau tadi student center. Nah, dengan fokusnya yang ditanyakan membangun keterampilannya, pemecahan masalahnya pada konten bidang studi matematika. Bagaimana guru tadi dapat memastikan ini efektif atau tidak pembelajaran berpusat pada peserta didik dalam apa? Dalam membangun keterampilan dan pemecahan masalah. Nah, apakah dengan mengadakan ujian tertulis, ataukah menyusun rencana pembelajaran dengan menekankan pada buku teks, atau menerapkan tugas tadi individu yang menekankan pada pemecahan masalah matematika, atau memberikan materi ajar melalui metode ceramah dan itu terstruktur. Nah, kalau di sini jelas kita akan lebih kepada penerapan atau di sini menerapkan tugas individu yang menekankan pemecahan masalah terhadap matematika, memungkinkan peserta didik untuk aktif berpartisipasi dan mengembangkan keterampilan serta kemampuan pemecahan masalah mereka secara nanti mandiri. Jadi ini jawabannya yang C. Oke, kita lanjut. Nah, ini di soal ini keenam, seorang guru memiliki tujuan melaksanakan pembelajaran dengan menghadirkan lingkungan belajar yang aman dan nyaman untuk mengembangkan keimanan, ketakwaan, akhlak mulia, dan juga kemandirian peserta didik. Bagaimana guru dapat menciptakan lingkungan belajar yang aman dan nyaman untuk mendukung pengembangan keimanan, ketakwaan, akhlak mulia, dan kemandirian peserta didik? Nah, apakah dengan menyusun rencana pembelajaran tadi dengan menekankan materi ajar yang sulit, ataukah menggunakan metode ceramah yang bersifat otoriter untuk memastikan disiplin peserta didik, ataukah menerapkan aturan kelas yang ketat dan sanksi yang tegas, atau membuat aturan kelas yang jelas, kemudian memahami kebutuhan peserta didik dan memberikan dukungan yang positif. Nah, penerapan ataukah metode ceramah, menyusun rencana, atau yang ini yang D. Nah, silakan, ini adalah soal yang di akhir di KL ini. Bapak Ibu Guru boleh memberikan argumen dan juga boleh memberikan jawaban-jawaban di kolom komentar ya. Silakan, nantinya juga akan saya bahas dan mungkin jelaskan di kolom komentar ya Bapak Ibu. Nah, itu untuk soal-soal yang berkaitan dengan KL di 5 ini ya.
Nah, semoga bisa membantu untuk ujian besok dan semoga dimudahkan. Nah, oke, terima kasih untuk Bapak Ibu guru di seluruh Indonesia. Tentunya kita sudah berusaha, semoga nanti hasilnya sesuai dengan apa yang kita harapkan, apa yang kita inginkan. Bagi Bapak Ibu guru yang ingin mungkin sharing-sharing atau ingin berkomunikasi dengan saya, silakan bisa menuju ke Instagram saya. Ini sudah saya cantumkan di sini. Nanti akan saya jawab, akan saya ajak untuk diskusi dengan senang hati. Nah, semoga Bapak Ibu semuanya sukses dan berhasil. Dan jangan lupa untuk share juga ya link ini, soal-soal ini dan juga YouTube saya ke teman-teman seperjuangan. Semoga nanti Bapak Ibu dimudahkan dan jangan lupa untuk subscribe terlebih dahulu. Oke, sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.